Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassana bita'limil Qur'anil azim wa nusalli wa nusallimu ala man talaqqal Qur'an min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al-mujawwidin lil kitabil mubin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Nastamir, kita lanjutkan pembahasan kita seputar tahsin surah Al-Fatihah dan juga membahas 100 kesalahan yang sering terjadi pada surah Al-Fatihah menurut riwayat Hafiz An-Nasim dari jalurnya Imam Syatibi. Dan ini merupakan ayat terakhir dan pertemuan terakhir di tahsin kita. Kita langsung saja masuk kepada ayat terakhir. Kesalahan yang sering terjadi pada lafaz Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama adalah merubah huruf shad menjadi huruf shin. Ini banyak ya yang terjatuh pada kesalahan ini, yaitu merubah shad menjadi huruf shin. Syirata. Nah, ini pentingnya tahsin ya, pentingnya berguru sebelum menjadi imam. Ya, karena kita banyak dapati ini di para imam biasanya. Kemudian menipiskan huruf ra dan ta pada kata sirata. Dia baca dengan sirata. Nah, itu juga sebuah kesalahan. Jadi harus ditebalkan, dijaga ketebalannya, tafkhimnya, isti'la, itbaqnya dijaga. Sirata. Kemudian menghilangkan sifat tawassut, yaitu sifat pertengahan antara syiddah dan rakhawa. Sifat tawassut adalah pertengahan antara suara yang mengalir dengan suara yang tertahan. Jadi dia pertengahan. Dia menghilangkan siratal ladzi. Harusnya biarkan dia pertengahan antara mengalir dengan tertahan. Siratal biarkan tawassut. Kemudian merubah zal menjadi huruf dal. Alladzina, dia baca dengan alladina. Harusnya alladzina huruf zal dengan menempelkan ujung lidah ke ujung dua gigi seri atas. Alladzina, bukan alladina gitu. Kemudian menebalkan hamzah pada lafaz an'amta. Ya, ini kembali lagi karena tidak sempurnanya di dalam menyempurnakan harakat. An'amta, an'amta, an'amta. Kemudian memotong gunnah pada huruf nun. Dia tidak menyempurnakan gunnah pada huruf nun. Memotong, bagaimana cara memotong? An'amta. Begitu juga mim ya. An'amta. Siratal ladzina an'amta. Sempurnakan gunnahnya. Masuk ke hidung. An'amta. Sempurnakan ya, masuk ke hidung huruf nun maupun mimnya. An'amta. An'amta, sempurnakan. Kemudian dia mengkolkolakan nun pada kata an'amta, pada lafaz an'amta. Dia baca dengan an'amta. Begitu juga huruf mim ya. An'amta 'alaihim. Biasanya terpengaruh dengan lagam, nada ya. Kemudian merubah ain menjadi huruf hamzah, ini jelas ya. Ini juga banyak karena dia belum sempurna dalam mengucapkan huruf ain. Dan dia belum latihan, belum talaqi, belum tahsin, sehingga akhirnya karena cuma mendengar-dengar saja, akhirnya masih terjatuh pada kesalahan. Dia merubah huruf yang seharusnya ain, dia rubah menjadi huruf hamzah. An'amta, harusnya an'amta. Kemudian merubah ain menjadi hamzah juga pada kata alaihim. Dia baca dengan alaihim. Seharusnya alaihim. Kemudian menghilangkan sifat lin, mudah, lembut ya. Mudah ya. Alaihim. Dia baca dengan alaihim.
alaihim, seakan-akan memotong atau dia menghilangkan sifat lin tersebut. Kemudian khafa menyamarkan bunyi huruf H pada kata alaihim. Alaihim, 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 alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim, alaihim. Nah, ini hati-hati ya. Kemudian imalah pada huruf H-nya juga, ya, imalah him. Alaihim, he, alaihim, him, him, him. Him beda sama him ya. Tadi nih kembali lagi karena tidak menyempurnakan harokat kasrah. Harusnya disempurnakan ya dengan menurunkan rahang bawah. Alaihim, him, seperti orang senyum juga, sebagian mengatakan demikian. Kemudian memotong guna pada mimnya. Alaihim, ghai, sama seperti tadi ya. Amta, ini dia. Kalau ini pada kata alaihim. Alaihim, ghai, alaihim, ghai, him. Sempurnakan gunanya. Alaihim, him, himgha, 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 alaihimgha, alaihimgha, alaihimgha. Sempurnakan. Kemudian kesan selanjutnya itu merubah huruf ghain menjadi huruf G pada kata ghairil maghdubi. Dia baca dengan ghai, go, g, go. Ghairil maghdubi, maghdubi. Ini juga suatu kesalahan. Beda sama go. Ingat, Indonesia dengan Arab berbeda ya. Tayyib. Kemudian dia menghilangkan sifat lin juga pada kata ghairi, 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 lembut, muda, ghairi, ghairil. Jangan sampai ghairi, menekan, ghairil maghdubi. Karena terlalu menekan ya, karena terlalu biasanya bersemangat, terlalu menekan huruf-hurufnya berlebihan ya, itu hati-hati. Kemudian menghilangkan sifat tawasud juga pada huruf lam pada lafaz al-maghdubi. Biarkan dia mengalir sedikit. Al tidak terlalu mengalir ya, tidak juga tertahan. Tapi biarkan dia pertengahan antara mengalir dengan tertahan. Al-maghdu. Tayyib. Kemudian menebalkan huruf mim pada al-maghnya. Mau. Kenapa? Karena terpengaruh dengan huruf ghain yang ghain ini memiliki sifat tebal atau isti'la. Mau, hati-hati. Tapi mau, al-mau. Tayyib. Kemudian menghilangkan sifat rakhawa pada ghain, mengalir suaranya. Mau, dia baca dengan mak, ghairil maqdu, ga sudah G tadi, ditambah lagi menghilangkan sifat rakhawanya, suara yang mengalir, maqdu, biarkan mengalir suaranya. Mau, diulang-ulang, memang seperti itu, banyak-banyak latihan. Kemudian mengkolkolakan ghain, ini juga banyak terjadi ya. Ghairil maghdu ya, ghairil maghdu. Nah, hati-hati, jangan dikolkolakan, jangan dipantulkan ya. Kemudian menggabungkan sifat isti'la ghain dengan dad. Ghain punya sifat isti'la, dad juga punya sifat isti'la, tapi kesalahannya dia sama digabungkan istilah ghain dengan dad. Jadi langsung nyambung. Ghairil maghdu ya, maghdu. Nah, kemudian merubah dot menjadi huruf dal. Ghairil maghdubi, ghairil maghdu, hati-hati ya. Beda dot dengan dal. Mendebalkan huruf waw dengan lam. Ini juga bisa karena terpengaruh oleh huruf setelahnya itu huruf dot. Walad, ya, walad, banyak-banyak latihan.
Menambahkan huruf ba sebelum huruf dot. Ba ini kan makhrajnya di bibir, berarti dia sebelum masuk ke dot dia merapatkan bibirnya. Walabdo, walabdo, walabdo. Ini hati-hati. Kemudian menghilangkan sifat rakhawa, mengalir suara dot juga mengalir, ya. Walab, walab, setelah tepi lidah menempel ke gigi geraham atas, terdorong lidah, tetap ada suara yang mengalir. Walabdo, walabdo, walabdo. Banyak-banyak latihan kalau ini, karena huruf dot itu huruf yang sulit. Jadi harus banyak-banyak latihan. Kemudian dia memendekkan mad lazim pada do-nya. Do itu memiliki mad lazim, yaitu adanya mad bertemu dengan huruf bertasydid setelahnya. Mad lazim kalimi musaqqal. Ya, nanti itu ada pembahasan tersendiri. Intinya di sini dibaca 6 harokat panjangnya, ya. Lazim harus, sudah nggak bisa dikurang-kurangi, nggak bisa ditawar-tawar. Berbeda dengan mad jaiz, ya. Wala do panjang. Do dipanjangkan, ya, jangan dipendekkan. Kemudian dia menabarkan huruf mad. Walad do naik matnya. Do walad do, jangan dinabarkan. Yang dinabarkan itu huruf lamnya. Walad dolin, jangan sampai tidak dinabarkan. Walad dolin, mana nabernya, mana penekanannya, mana yang suara yang naiknya, mana kok hilang, ya. Di situ hati-hati. Kemudian dia menebalkan huruf lam pada lafaz walad ad-dallin. Dia baca al-lin, lin, karena tadi tidak sempurna dalam pengucapan harokat. Taib, ini ya kesalahan yang terjadi pada lafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bacakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nafasnya nggak sampai. Oke. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, sampai 'alaihim kedua. Kita ulang lagi sedikit. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih nggak kuat? Oke. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu semua cara yang dibolehkan, ya. Semua cara yang dibolehkan. Kemudian di sini ada sedikit tambahan, kesalahan yang sama yang sering terulang di tempat yang berbeda. Pertama, memasukkan suara huruf berharokat ke dalam hidung. Do, sengo, ya, sengau kalau kita bilang, memasukkan huruf-huruf ke dalam hidung. Ya, ini karena dia memang menggunakan, ya, suara lewat hidung, terbiasa, ya, berbicara misalkan dengan suara hidung. Nah, maka terkadang bacaannya pun akan terpengaruh. Kemudian tamtid, memanjangkan huruf baik sebelum sukun ataupun bertasydid dan sebelum guna. Ana kasih contoh, ya. Wala, la itu kan pendek karena sudah bersambung dengan kata ad-dallin. Tapi dia berikan sedikit panjang. Ini juga kesalahan, ya. Atau misalkan sebelum tadi apa? Mat, ya, sebelum huruf sukun atau bertasydid, ya. Ghairil maghdubi 'alaihim itu hati-hati, ya. Di situ juga sering terjadi kesalahan biasanya. Ihdinas, nanya dipanjangkan. Hati-hati jangan sampai tamtid, ya. Memanjangkan huruf sebelum
huruf bertasydid, itu hati-hati. Kemudian juga tidak konsisten pada tempo bacaan, panjang mat, tempo guna. Bismillahirrahmanirrahim. Mat pertama pada kata Allah panjang, lebih dari 2 harokat kalau kita bisa katakan. Kemudian mat kedua pada kata Ar-Rahman pas 2. Nah ini hati-hati, berarti tidak konsisten dia. Tidak konsisten, berarti harus berhati-hati. Begitu juga gunnah, misalkan ya, dia tidak konsisten pada gunnahnya. Kemudian menebulkan huruf yang tipis atau sebaliknya menipiskan huruf yang tebal. Ini sudah kita bahas. Kemudian bergesernya makhraj huruf ke satu huruf ke huruf lainnya. Kemudian terpengaruh langgam, terpengaruh nada. Maka ini harus banyak-banyak dilatih ya. Mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Allah Ta'ala alam bisawab. Mohon maaf ketika ada kekeliruan, bisa ditanyakan apa yang mungkin ada perbedaan, silakan. Kita bisa bertukar pikiran. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.